Saham. Definisi dan karakteristik saham. Jenis-jenis saham, biasa dan preferen. Cara perusahaan menggunakan saham untuk mendapatkan modal. 2. Obligasi. Pengertian dan ciri-ciri obligasi. Jenis-jenis obligasi, korporasi, pemerintah, dan lainnya. Bagaimana obligasi memberikan pendapatan tetap kepada investor? 3. Reksadana. Konsep dan manfaat reksadana. Jenis-jenis reksadana, ekuitas, pendapatan tetap, campuran. Cara reksadana membantu dalam diversifikasi risiko. 4. Derivatif. Pengenalan derivatif sebagai instrumen keuangan. Futures dan options, pengertian dan perbedaan. Cara derivatif digunakan untuk lindung nilai, hedging. 5. ETF, Exchange Traded Fund. Apa itu ETF dan bagaimana mereka diperdagangkan? Keuntungan menggunakan ETF untuk investasi. Contoh ETF yang populer. 6. Surat berharga pasar uang. Karakteristik surat berharga pasar uang. Jenis-jenis surat berharga pasar uang, commercial paper, certificate of deposit, treasury bills. Peran surat berharga pasar uang dalam manajemen likuiditas. 7. Waran dan rights. Pengertian dan perbedaan antara waran dan rights. Bagaimana investor dapat memanfaatkan waran dan rights? Contoh situasi di mana waran dan rights digunakan. Pastikan untuk menyertakan contoh-contoh konkret, grafik, dan data relevan untuk mendukung setiap instrumen pasar modal dalam presentasi Anda. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penjamin audit internal. Penjamin mutu audit internal adalah individu atau entitas yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses audit internal berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa poin singkat mengenai peran penjamin mutu audit internal. Pengembangan kebijakan. Menyusun kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa audit internal dilakukan sesuai dengan standar dan praktik terbaik. Pemantauan kinerja. Memantau pelaksanaan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan kebijakan yang berlaku. Menilai kualitas laporan audit dan rekomendasi yang dihasilkan. Pelatihan dan pengembangan. Memastikan bahwa auditor internal memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka. Menyediakan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Penyelenggaraan review independen. 1. Saham. Definisi dan karakteristik saham. Jenis-jenis saham, biasa dan preferen. Cara perusahaan menggunakan saham untuk mendapatkan modal. 2. Obligasi. Pengertian dan ciri-ciri obligasi. Jenis-jenis obligasi, korporasi, pemerintah, dan lainnya. Bagaimana obligasi memberikan pendapatan tetap kepada investor? 3. Reksadana. Konsep dan manfaat reksadana. Jenis-jenis reksadana, ekuitas, pendapatan tetap, campuran. Cara reksadana membantu dalam diversifikasi risiko. 4. Derivatif. Pengenalan derivatif sebagai instrumen keuangan. Futures dan options, pengertian dan perbedaan. Cara derivatif digunakan untuk lindung nilai, hedging. 5. ETF, Exchange Traded Fund. Apa itu ETF dan bagaimana mereka diperdagangkan? Keuntungan menggunakan ETF untuk investasi. Contoh ETF yang populer. 6. Surat berharga pasar uang. Karakteristik surat berharga pasar uang. Jenis-jenis surat berharga pasar uang, commercial paper, certificate of deposit, treasury bills. Peran surat berharga pasar uang dalam manajemen likuiditas. 7. Waran dan rights. Pengertian dan perbedaan antara waran dan rights. Bagaimana investor dapat memanfaatkan waran dan rights? Contoh situasi di mana waran dan rights digunakan. Pastikan untuk menyertakan contoh-contoh konkret,
grafik, dan data relevan untuk mendukung setiap instrumen pasar modal dalam presentasi Anda. 1. Saham. Definisi dan karakteristik saham. Jenis-jenis saham, biasa dan preferen. Cara perusahaan menggunakan saham untuk mendapatkan modal. 2. Obligasi. Pengertian dan ciri-ciri obligasi. Jenis-jenis obligasi, korporasi, pemerintah, dan lainnya. Bagaimana obligasi memberikan pendapatan tetap kepada investor. 3. Reksadana. Konsep dan manfaat reksadana. Jenis-jenis reksadana, ekuitas, pendapatan tetap, campuran. Cara reksadana membantu dalam diversifikasi risiko. 4. Derivatif. Pengenalan derivatif sebagai instrumen keuangan. Futures dan options, pengertian dan perbedaan. Cara derivatif digunakan untuk lindung nilai, hedging. 5. ETF, Exchange Traded Fund. Apa itu ETF dan bagaimana mereka diperdagangkan? Keuntungan menggunakan ETF untuk investasi. Contoh ETF yang populer. 6. Surat berharga pasar uang. Karakteristik surat berharga pasar uang. Jenis-jenis surat berharga pasar uang, commercial paper, certificate of deposit, treasury bills. Peran surat berharga pasar uang dalam manajemen likuiditas. 7. Waran dan rights. Pengertian dan perbedaan antara waran dan rights. Bagaimana investor dapat memanfaatkan waran dan rights? Contoh situasi di mana waran dan rights digunakan. Pastikan untuk menyertakan contoh-contoh konkret, grafik, dan data relevan untuk mendukung setiap instrumen pasar modal dalam presentasi Anda. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penjamin audit internal. Penjamin mutu audit internal adalah individu atau entitas yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses audit internal berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan yang telah ditetapkan. Berikut adalah beberapa poin singkat mengenai peran penjamin mutu audit internal. Pengembangan kebijakan. Menyusun kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa audit internal dilakukan sesuai dengan standar dan praktik terbaik. Pemantauan kinerja. Memantau pelaksanaan audit internal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan kebijakan yang berlaku. Menilai kualitas laporan audit dan rekomendasi yang dihasilkan. Pelatihan dan pengembangan. Memastikan bahwa auditor internal memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka. Menyediakan pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Penyelenggaraan review independen. Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian audit dan penyusunan laporan audit. Merupakan tahapan penting dalam proses audit. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai keduanya. Penyelesaian audit merupakan tahapan akhir dalam pelaksanaan audit. Auditor melakukan peninjauan final terhadap temuan, bukti, dan dokumentasi audit untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan. Proses ini melibatkan evaluasi kesesuaian hasil audit dengan standar audit dan tujuan audit yang telah ditetapkan. Laporan audit. Setelah penyelesaian audit, auditor menyusun laporan audit sebagai dokumen resmi yang berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi dari audit. Laporan audit dirancang untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai keadaan atau kinerja yang dievaluasi. Biasanya terdiri dari ringkasan eksekutif, pendahuluan, ruang lingkup audit, metodologi, temuan utama, rekomendasi, dan tanggapan manajemen. Tujuannya adalah memberikan gambaran yang jelas dan objektif tentang kondisi atau proses yang telah diaudit dan memberikan dasar bagi tindakan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. 1. Saham. Definisi dan karakteristik saham. Jenis-jenis saham, biasa dan preferen. Cara perusahaan menggunakan saham untuk mendapatkan modal. 2. Obligasi. Pengertian dan ciri-ciri obligasi. Jenis-jenis obligasi, korporasi, pemerintah,
dan lainnya. Bagaimana obligasi memberikan pendapatan tetap kepada investor? 3. Reksadana. Konsep dan manfaat reksadana. Jenis-jenis reksadana, ekuitas, pendapatan tetap, campuran. Cara reksadana membantu dalam diversifikasi risiko. 4. Derivatif. Pengenalan derivatif sebagai instrumen keuangan. Futures dan options, pengertian dan perbedaan. Cara derivatif digunakan untuk lindung nilai, hedging. 5. ETF, Exchange Traded Fund. Apa itu ETF dan bagaimana mereka diperdagangkan? Keuntungan menggunakan ETF untuk investasi.